Saya akan menyapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Ya, yang ini adalah yang ada di depan saya ini barusan lewat ya di kantor kita. Ini Mas Farid Sauki, salah seorang tokoh muda Nahdlatul Ulama yang saat ini memang sedang getol-getolnya mengajak para pemuda di Pasuruan melalui wadah organisasi Banom Ansor Kabupaten Pasuruan. Nah, tapi memang hari ini kita ingin ngobrolin tentang fenomena yang akhir-akhir ini terjadi ya. Fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, kemudian sering menjadi perbincangan, terutama sekali terkait juga dengan tahun-tahun politik. Ini bagaimana menyikapi sebagai anak muda ini. Nah, kemudian bagaimana menjaga sesuatu yang memang bagian dari keharmonisan kita juga, kemudian apa yang sudah kita rajut selama ini. Nah, ini tepat sekali ketika kita memang merayakan HUT RI ya yang ke-73. Ini bagian dari rasa persatuan kesatuan. Kenapa kemudian kita ingin salah satunya memang nanti juga kita akan telepon teman-teman yang di luar bagaimana pendapatnya terkait bagaimana menyikapinya ini lebih bijak dalam hal ini, terutama saat ini memang munculnya ya semacam perdebatan panjang ya kaitannya dengan pilih memilih. Nah ini Mas Farid ini juga kemarin sempat viral. Ini mungkin kamera bisa diperlihatkan ini beliau yang sudah hadir lah. Ini adalah Mas Farid Sauki. Assalamualaikum. Nah mantap sekali suaranya ya. Karena kemarin juga sudah bersuara ini kayaknya. Ini saya membacakan satu berita ya, membacakan satu berita yang memang ada Mas Faridnya ini. Mungkin bisa ditampilkan ini berita yang kemarin sudah ada. Ini salah satu pernyataan dari Mas Farid memang ada ini apakah memang mewakili organisasi atau tidak, ini kita tanyakan sebagai bentuk klarifikasinya juga ya. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus memilih dan mendukung serta memenangkan pasangan beliau. Nah ini saya tanda kutipkan ini karena memang berita yang hangat ini dan sangat viral sekali karena memang terkait dengan berbagai pilihan yang ada di masyarakat. Iya. Selamat siang menjelang sore Mas Farid. Selamat siang. Iya. Mas Yogi. Iya. Bagaimana kabarnya ini, dari mana dan Baik, agak telat ini kayaknya ditunggu-tunggu tadi itu. Mohon maaf terlambat tadi. Iya, banyak kegiatan ini ya. Lumayan. Lumayan. Karena Mas Farid ini merupakan salah satu tokoh muda yang kemudian banyak aktivitas-aktivitas A, B, C, D ya. Waduh. Ada politiknya, Bisa, ada tidak politiknya. Ya, itu. Sama aja semua. Ya. Sedang berusaha. Sedang berusaha. Sedang berusaha. Ya Mas Farid, ini mungkin kita ingin langsung aja pada topik kita siang hari ini. Intinya kita ingin ngajak ngobrol Mas Farid bahwasanya ada namanya wadah. Ya, wadah itu bisa organisasi, bisa negara, bisa apa dan sebagainya yang lebih luas konteksnya. Nah ini bagaimana memaknainya, kemudian harus kemana kita ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang memang sifatnya pribadi. Karena hari ini kita memang menghadapi salah satu momentum di mana kita harus bisa memilih saudara di antara saudara ya kan, karena pileg sekarang juga menarik Mas Farid ini. Mas Farid enggak nyalon ya tahun ini ya? Oh enggak. Oh enggak gitu. Memenangkan saja ya. Amin, mudah-mudahan. Ya, saya enggak mengungkap mau yang mana yang mau dimenangkan, saya enggak ungkap ya. Karena harus promosi kalau itu masuk. Ya, Mas Farid, ini kan begitu banyaknya harus memilih di antara pilihan yang memang kadang-kadang menyulitkan. Satu dipilih, satu minta dipilih, kemudian akhirnya ramai dalam satu. Anggaplah ini sebuah keluarga ya, lebih konteksnya keluarga. Ini saya ingin memaknainya itu, kemudian muncul juga kalimat tersesat kemarin yang sempat viral ya. Ya, komen kalau di Warmo itu 1.300 berapa gitu ya. Ya, sangat ratingnya lumayan ya. Ratingnya ya alhamdulillah itu. Karena kita semua akhirnya membaca tersesatnya. Luar biasa. Ya. Ya Mas Farid, bagaimana ini menanggapi itu? Wadah jangan sampai pecah. Ini gimana memaknainya Mas Farid? Ya, terima kasih Mas Yogi.
salam kepada para pendengar Warmo dan juga pemirsa yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kalau melihat fenomena yang ada saat ini, saya kira kalau berkaitan dengan politik, masyarakat Indonesia ini sudah begitu banyak dan seringkali mengikuti proses-proses politik 5 tahunan ini. Artinya bahwa semakin ke depan kami melihat, saya menilai, ini saya pribadi, saya menilai semakin ke depan tentunya masyarakat juga semakin lebih mengerti apa yang harus diperbuat ketika terjadi atau ketika dilaksanakan momen pemilu. Apapun, baik pemilu kada, pemilu legislatif, atau pemilihan presiden, masyarakat saya kira saat ini sudah lebih mengetahui bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menentukan pilihannya. Saya pikir itu. Jadi artinya sudah cukuplah pengalaman perbedaan yang kemudian mengarah kepada yang kalau zaman dulu kita dengar ada bahasa disintegrasi ya. Kalau sekarang saya kira tidak sampai ke sana. Cuma memang tetap harus dijaga suhu kondusivitas di lingkungan masyarakat untuk tidak terkena efek dari kompetisi para calon dan tim calon. Kalau saya lihat kan masyarakat juga tahu kalau calon sesama calon itu kalau ketemu ya bisa salaman dan tersenyum dan bisa mungkin duduk semeja. Tapi kalau tim ini kan yang kebetulan harus bisa menjaga tensi suhu di tingkat masyarakat agar supaya tidak terimbas melok mangkel bahasanya tidak ikut dalam proses-proses yang memang sebetulnya masyarakat itu kan punya kewajiban untuk memilih, untuk menentukan pilihannya. Tidak harus melakukan sebuah ajakan. Kalau tim memang punya kewajiban untuk melakukan ajakan. Nah, proses-proses ini yang menurut saya yang saat ini mungkin di antara sesama tim pemenangan, tim sukses apapun itu yang sekiranya memang perlu bisa mengedepankan persatuan dan kesatuan. Itu dulu. Artinya bahwasanya ini antara orang yang dimaksud tim dan bukan tim ini beda secara konteksnya. Harusnya begitu. Tapi kan sekarang siapa saja berkampanye kalau kita lihat. Ini kan fenomena juga. Jadi kalau memang diatur oleh KPU, ada aturannya bahwa masa kampanye ada waktunya, siapa yang berhak berkampanye itu ada. Tapi kalau kita masuk ke dunia maya, dunia si maya ini yang agak repot ini. Semua orang kan bisa menyampaikan seakan-akan menjadi jurkam bagi pasangan tertentu. Banyak jurkam hari ini. Jadi tidak perlu daftar ke KPU. Karena masing-masing ingin mempromosikan, masing-masing otomatis. Jadi kalau dulu mungkin karena media sosial belum menjadi sebuah sarana yang paling efektif. Jadi untuk melakukan sebuah pengenalan, untuk melakukan ajakan itu kan secara fisik ya, artinya secara fisik itu orangnya harus hadir, harus kelihatan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan cukup dimasukkan di media sosial itu sudah dibaca hampir seluruh dunia bisa membaca kan begitu, seperti itu. Nah ini yang terbaru ya mungkin ya terkait pernyataan sampean kemarin mungkin ya. Gitu. Ya paling enggak kita juga pengen tahu di wonge ini. Karena memang ada beberapa hal yang memang terkait pernyataan karena memang mau tidak mau dalam satu wadah ya. Kemudian di situ muncul Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Rais Am Nahdlatul Ulama, kemudian Mas Farid juga mau tidak mau bagian dari itu kan sebagai salah satu ketua Banom dan sebagainya. Kemudian muncul itu, kemudian harus menyikapi apakah hal itu kemudian ditangkap oleh masyarakat kadang-kadang kan berbeda, kemudian menjadi hal yang apalagi tanda kutipnya
tersesat ini orang yang ini ya. iya. Tersesat dalam apa? Karena kita memang pakai tanda kutip loh ini, jadi kita nggak tersesat secara sesungguhnya. Ini konotatif banget Bukan gitu. menyesat. Buk Bukan aliran sesat. Oh ya, bukan ada sesat ya ya. Iya iya. Iya. Jadi gini, saya kan waktu itu menyampaikan secara pribadi bahwa ketika saya ditanya, kemudian saya jawab bagaimana berkaitan dengan pertanyaannya itu sebetulnya yang cakep itu pertanyaannya saat itu. Yang pertanyaannya. Bagaimana pendapat Farid selaku kader NU melihat hasil pasangan capres dan cawapres ini ada nama Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku yang saat ini Rois Am di PBNU. Pertanyaannya ini kan cantik ini pertanyaan. Yeah. Pertanyaannya cantik. Nah, kemudian saya jawab secara pribadi. Artinya saya selaku warga negara Indonesia dan kemudian saya selaku salah satu bagian dari kader ataupun struktural dan ataupun bisa kultural, tapi posisi saat ini kan struktural. NU otomatis kan menjawab spontanitas bahasa kalbu saya, katakan begitu. Jadi ketika kita disampaikan pilihan pada saat ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang saat ini sedang dalam proses untuk menunggu penetapan dari KPU. Saat ini kan sudah mulai rame di media sosial itu sudah saling ini kampanye masing-masing. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, otomatis saya menyampaikan kalau saya memposisikan diri sebagai seorang kader yang kebetulan kalau saya boleh mengibaratkan NU itu adalah pohon. Dan kalau saya mungkin bagian di antara pohon itu, entah rantingnya, entah daunnya. Dan kalau saya seandainya jatuh, saya kan tidak boleh jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Itu kan ibarat. Ya, ibarat. Jadi saya kalau katakan kalau menjatuhkan pilihan ya saya jangan jauh-jauh dari induk yang kayak di mana tempat istilah saya. ayah sama anaknya gitu. Nah, katakan begitu. Terus saya sampaikan juga kan kalau seandainya saya jatuhnya bukan ke tanah, tapi ke dalam aliran sungai ya saya otomatis terhanyut di dalam aliran itu dan saya tidak tahu kemana kan. Saya akan kemana kan saya tidak tahu karena saya jatuhnya di sungai itu dan airnya mengalir jadi saya tidak tahu. Nah, otomatis kalau tidak tahu ya saya kan tidak bisa kembali pulang kan. Begitu ibaratnya begitu. Iya. Atau kalau saya mau pulang kan butuh waktu juga bisa tersesat di jalan juga saya kan begitu untuk gitu mencari kembali ke tempat asal saya kan begitu. Nah, itu ibarat itu adalah ibarat yang menggambarkan bagi diri saya bahwa bukan sebuah saya, ajakan seperti yang saya sampaikan tadi berarti. Kan tidak sebuah ajakan itu kan saya sebagai kader. Bagi saya akan seperti itu kalau saya. Ini kalau istilah kader ini kayak yang disampaikan oleh Profesor Mahfud kayaknya. Kader dan bukan kader. Enggak juga sih sebetulnya tidak mendikotomi itu juga tidak. Jadi saya juga tidak mengatakan bahwa ini kader semua warga Indonesia. Tapi ketika kemudian ada status yang melekat bahwa dia sebagai seseorang yang tercantum di dalam salah satu wadah struktur ormas, ya otomatis itu. Tapi sekali lagi bahwa ormas bukan partai politik. Ormas bukan sebagai sarana untuk mengusung calon. Itu yang harus digarisbawahi. Mas Tauki sebagai salah satu kader muda NU mungkin sambil jalan kita mencoba menghubungi salah seorang yang memang patut untuk dihubungi karena bagian dari yang kemarin itu yang cukup viral juga sempat ada foto bareng gitu kayaknya ya. Nah, itu siapa dia. Nah, mungkin hal-hal yang kadang-kadang memang perbedaan-perbedaan yang muncul kemudian di lapangan, apakah bertemu dengan teman-teman sejawat yang biasanya satu perjuangan yang kemudian berbeda pandangan. Nah, ini gimana menyikapinya ini, Mas Farid?
mencerminkan sebetulnya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya perbedaan itu bukan sebuah perpecahan. Perbedaan itu bukan sebuah sarana untuk menjadikan garis yang kemudian tidak bisa bersatu di antaranya, tidak. Jadi ya menurut saya ini dinamika politik saja. Kalau ada orang berpendapat kemudian dikomentari itu wajar. Wong orang tidak berpendapat saja juga dikomentari kok, apalagi orang berpendapat. Jadi menurut saya wajar saja. Tidak ada yang sesuatu yang katakan sesuatu yang bagaimana tidak. Gitu ya. Pokoknya setiap sah saja berkomentar. Setiap pendapat pasti dikomentari. Apalagi ada kolom komentar sekarang. Gitu. Tidak berpendapat saja dikomentari, apalagi berpendapat. Itu menurut saya sudah tidak bisa dihindari. Nah, sebagai kader muda NU ya, sebagai tokoh muda bahasanya yang berkecimpung banget, kemudian ada fenomena yang berbeda ini hari ini. Hari ini ada, kalau mengarah ke Pilpres dan juga ke fenomena pilkada serentak kayak pileg dan sebagainya, ini paling tidak ada yang membawa dan menjadikan sebuah perbedaan ketika memilih teman-teman kita yang di satu organisasi harus berbeda pendapat, kemudian memilih yang berbeda. Kemudian apa sebenarnya yang ingin dipesankan oleh Mas Farid? Termasuk terkait dengan pemberitaan kemarin itu kan ada satu pesan tersembunyi kan? Katanya, oh ya buah jatuh. Sebetulnya pesan terbuka itu. Oh, pesan terbuka. Dibaca, ya, gitu ya. Sudah jelas ya. Artinya isi hati kan sudah terbaca itu. Itu kan pendapat saya. Jadi kan sudah terbaca, sudah diketahui bahwa memang seperti itu. Kalau pendapat saya kan begitu. Mungkin gini Mas Yogi, kita juga melihat bahwa pemilu 2019 ini berbeda dengan pemilu 2014. Mulai dari yang saat ini adalah pemilihan serempak ya bersama, yang kemarin pemilu kada serempak gubernur dan bupati wali kota ya. Kemudian saat ini adalah pemilu legislatif yang dibarengkan dengan pilihan presiden. Ini adalah sebuah pelaksanaan pemilu yang berbeda dengan 2014, walaupun menurut judulnya sederhana, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Kalau judulnya sederhana, tapi big breakdown dari dua kegiatan ini luar biasa yang akan terjadi di masyarakat. Belum jatuh waktu masa kampanye saja, sekarang sudah mulai saling memperlihatkan dukung-mendukung. Apalagi nanti setelah start masa kampanye. Halo, saya coba menghubungi dulu salah satu narasumber kita ini. Halo. Oh, kayaknya belum bisa. Ya, dilanjut Mas Farid. Seperti tadi memang apa yang menjadi problematika kita saat ini ya, terutama perbedaan pandangan, kemudian harus masing-masing orang di bawah itu saling apalagi sekarang ada sosok Rois Am ini ya. Rois Am yang ikut terlibat dan terjun di politik. Nah, ini nyikapi anak-anak muda bagaimana ini kaitannya dengan keterlibatan para pemuda yang ada di bagi saya kalau berkaitan dengan pencalonan cawapres dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ini bisa dimaknai sebuah kejadian yang memang tidak bisa dihindari dalam kondisi saat ini yang memang mungkin menurut calon presidennya itu membutuhkan wakil kapasitas seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, tentunya menurut saya karena memang ketentuannya setiap orang punya hak yang sama, maka juga Kiai Ma'ruf Amin juga memiliki hak yang sama untuk menyatakan bersedia sebagai cawapres ataupun tidak sebagai cawapres. Itu sebetulnya. Kembali ke sana dulu. Dan kemudian setelah itu memang ada hal-hal yang harusnya ini tahapan-tahapan ini yang harusnya sudah tersosialisasi
dan diketahui bersama oleh semuanya. Saya kira untuk tahapan ini sudah ada yang tahu sebagian, tapi juga ada yang belum tahu terhadap tahapan-tahapan proses pemilu presiden dan pemilu legislatif. Padahal tanggal 23 September itu baru ditetapkan pasangan capres dan cawapres dan DCT. Kemudian sejak 23 September sampai 13 April 2019, jadi 23 September 2018 sampai 13 April 2019, ini adalah masa kampanye. Masa kampanye. Tapi ya itu tadi, sebetulnya semua sudah diatur oleh KPU. PKPU-nya sudah jelas semua. Siapa yang boleh melakukan kampanye, kapan waktu kampanyenya, bagaimana audien untuk yang hadir di proses kampanye. Itu sebenarnya semua tahapan itu sebenarnya sudah ada semua. Aturan-aturan itu ada semua. Tapi kembali lagi bahwa yang terjadi sejak tanggal 10 Agustus hingga hari ini adalah bagaimana kemudian dunia maya lebih satu langkah lebih dulu dibandingkan dunia nyata. Ini fenomena. Jadi dunia maya saat ini lebih cepat satu langkah dibandingkan dunia nyata. Ya, saya coba menghubungi ini ya. Halo, apakah saya bisa mendengar suaranya? Halo, halo. Oh, belum. Kayaknya belum terhubung ini. Saya mencoba menghubungi Mas Narjon aja. Oh gitu, Ya. siap. Mungkin kita bisa ngobrol bareng Ya, ini. ya, Sama-sama asik, anak muda ini. Yang muda. Yang muda. Nah, kemarin itu kayaknya ada foto yang perlu diklarifikasi itu. Kenapa harus diklarifikasi? Kan dengan siapa saja kita bisa foto kan. Ya, Mas Farid, mungkin tambahan terakhir ya, mungkin yang bisa kita simpulkan dari dialog kita hari ini, menyikapi hal-hal yang memang harus berbeda pendapat, hal-hal yang berbeda secara pandangan dan sebagainya, kemudian harus memberikan satu pendapat. Toh kalau pendapat kita baik, kemudian kita saling menghujat, menghina dan sebagainya. Nah, ini apa yang ingin dipesankan kepada teman-teman semua, terutama. Ini kan kita belum ngomong dan juga belum Mas Farid juga tidak menunjukkan ada di pihak mana, tapi pihaknya sudah jelas ya ini. Oh ya sudah jelas. Tapi bagaimana ini kemudian? Jauh dari induknya. Saya kan harus menjatuhkan pilihan yang dekat dengan induk saya. Iya. Bagaimana Mas? Mungkin begini, bagi saya ada pendapat-pendapat yang memang itu ketika menjadi sebuah pemikiran cukup menjadi konsumsi pribadi yang tidak perlu disampaikan ke pihak lain atau disampaikan kepada orang lain, atau juga boleh ada pendapat-pendapat pemikiran-pemikiran yang kemudian ini bisa disampaikan ke banyak orang atau ke publik. Jadi ini yang perlu kita pilah dan kita pilih, mana kalimat-kalimat yang sekiranya memang itu adalah konsumsi untuk menjadi pegangan saya sendiri, mana kemudian ketika saya menemukan sebuah ungkapan ataupun ada pemikiran yang kemudian ketika harus saya sampaikan keluar sebagai bentuk cerminan untuk ajakan ke orang lain, itu yang harus saya sampaikan. Jadi istilahnya ya enggak ngawur lah begitu kan. Ya, ini sudah terhubung dengan Mas Aji saya. Siap. Ya, mungkin. Halo, selamat sore Mas Aji. Halo, selamat sore. Iya, alhamdulillah baik. Iya, Mas Aji. Ini saya sedang bersama Mas Farid ini, ya. Yang lagi hangat di medsos ini kan Mas Aji dan Mas Farid ini sama-sama memperdebatkan tanda kutip tersesat ini. Itu menjadi tagline tersebut, tersesat dalam jalan yang benar. Ya. Ini gimana Mas? Ya apa ya? Warta Bro itu kan karena lucu aja gitu. Gitu ya? Iya. Karena lucu aja. Ini Mas Farid bikin statement seperti itu, saya anggap lucu, makanya saya posting gitu kan. Komentar saya juga lucu juga kan. Tersesat dalam jalan yang benar. Apa ada? Saya tidak melihat apa-apanya, cuma lucunya doang gitu. Loh, ngomong apa ini? Temanya apa itu?
Nah, temanya adalah kita saat ini lagi ngobrolin soal satu wadah jangan pecah ini. Gimana ini? Kalau boleh digali yang keren. Yang lebih keren maksudnya gimana ini? Yang lebih keren gimana maksudnya? Satu rumah dua kamar jangan pecah. Oh, satu rumah dua kamar jangan pecah. Jangan pecah. Oh, maksudnya ya satu rumah dua kamar jangan pecah itu. Rumahnya rumah KKNK ya. Hmm. Gitu ya. Dua kamar kita dibuat beda-beda wadah. Kan gitu. Ya adalah di Pak. Kalau dari sisi Pak politik ada mungkin di satu di A, dua di B. Di ormas, satu di ormas A, dua ormas B. Tapi tujuannya kan satu. Oke. Itu bahagia kan gitu kan. Gitu ya. Terus bagaimana ini untuk satu rumah dua kamar? Dua kamar jangan dekat. Gitu. Kurang itu, jadi kan kurang itu. Kurang gitu ya. Iya, kurang. Bukan satu rumah dua istri loh, bukan loh ya. Bukan ya, bukan satu rumah dua istri. Nah, ini nyikapi hal-hal yang kayak gini ini gimana? Sebenarnya harus ketika punya pilihan, ketika semuanya harus diperdebatkan, kemudian antar teman, antar saudara harus berbeda. Kalau pilihan itu nggak bisa diperdebatkan, karena pilihan loh ya. Ya, pilihan ya. Karena pilihan. Nah, satu contoh, saya memilih Islam, karena dari kecil orang tua saya Islam. Ya kan? Mau diperdebatkan bagaimana? Susah. Ya. Ya menurut teman-teman yang sama Islamnya mesti saya benar dong. Nah, gitu. Tapi menurut yang non Islam saya mungkin salah. Susah kalau pilihan itu diperdebatkan susah. Ya. Kecuali kalau pilihan-pilihan yang baru artinya. Nah, ini yang baru bisa diperdebatkan seperti itu. Terkait dengan pilpres ya asik juga. Gini Mas. Masalah pilpres ini yang paling asik ya. Pilgub itu yang paling asik. Kedewasaan kita diuji di situ. Gitu ya. Cara berpikir. Jadi kita bisa melihat kapasitas seseorang ketika menyikapi sesuatu. Apakah dia melihat dari sisi kelemahan atau dia menonjolkan kemampuan yang dimiliki. Kita bisa melihat di situ. So, terkait statement Mas Farid. Saya tanya, Mas Farid ini kapasitasnya apa? Apakah dia tokoh di ormas ataukah dia tokoh di parpol? Iya, ini tadi sudah dijawab ini Mas Haji. Waduh, kayaknya saya nggak nyimak. Iya, sudah dijawab ini. Jadi pas waktu posisi dia menyampaikan hal-hal yang seperti itu, dia mewakili sebagai pribadi, sebagai pribadi. Cuman kan itu kadang-kadang menempel. Kayak Mas Aji ini kan kadang-kadang juga menempel juga ketika memberikan statement kayak gini ya. Iya kayaknya. Yang enggak ya? Tersirat, kalau kita baca yang tersirat bukan atas nama pribadi. Oh, bukan atas nama pribadi. Ya. Boleh, oke, bisa juga atas nama pribadi, tapi menyentuh pada kelompok. Oh, pada kelompok. Oh. Tapi itu lucu Mas, asik, sumpah. Gara-gara statement Mas Farid, ya. Warta Promo ini lagi booming. Oh, aduh. Ratingnya lagi tinggi, benar. Yang bikin itu sampean juga ini kayaknya. Yang kemarin tiba-tiba ada interaksi langsung gitu. Karena saya mencintai media lokal. Oh, saya mencintai media lokal ya. Jadi punya tanggung jawab untuk memperbedah juga. Itu oh, gitu ya. Seperti itu. Jadi, bagus lah itu, bagus. Warta Promo bikin berita yang menarik teman-teman. Ya. Perhatian terhadap sosial politik untuk menyampaikan hal sesuatu. Artinya hari ini kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang tanda konotasinya tanda kutip dan sebagainya yang menggunakan hal-hal itu nggak harus gitu ya. Jadi gini, saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau provokasi, mau kontroversial tidak ada masalah. Asal sesuai dengan koridor yang Kemarin kayaknya sudah salaman ya. Wah, kalau salaman sama Mas Farid itu udah hampir setiap jam. Setiap jam. Dia kan kekasih saya. Oh, kekasih sejak dulu ya. Sejak mulai 2004 kayaknya ya itu ya. Bisa hitung-hitungannya selisihnya juga sangat pendek sekali kemarin itu. Pirang betengnya itu kemarin ya pilek. Saya punya rasa kasih sayang terhadap Mas Farid. Iya. Beliau saya ingatkan. Oh, diingatkan. Yang postingan itu. Oh, gitu ya.
Kalau saya nggak ada cer sama Syarif ya didoain dong. Oh, iya Sugeng, betul. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang begini Mas Haji, kita ingin ya itu fenomenal lah. Kita tahu lah kalau ngomong politik itu mulai dari kepala, jangan sampai turun ke hati toh, cukup mandek di leher, cukup mlebu-mlebu nemen nggak sumpek kayak iso turu ya. Sepakat itu ya? Wih, Sepakat banget. Nah, politik itu merupakan suatu permainan yang serius. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan pesan? Kita sama-sama kader muda, teman-teman juga masih yang sangat potensial sekali seperti Mas Narjo Najih juga. Siap. Saya juga bingung kalau saya ini mengatasnamakan kaum muda. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 yang dinamakan pemuda itu dari usia 16 sampai 30 tahun. Lawanya lebih 40. Itu aja nyindir. Ini nyindir pemuda Ansor enggak ya? Pemuda Ansor itu sampai berapa Mas Farid tadi? Kenapa? Ya, sampean nyindir pemuda Ansor kenanganku, sampean tanda kutip ya. Oh, enggak ya. Saya sendiri masih Ansor. Oh, masih Ansor kan? Masih Ansor ya? Tanpa kader Ansor gitu dah. Sampai sekarang, karena pengunduran diri saya sampai sekarang, saya nggak tahu apakah diterima atau tidak. Gitu ya. Tapi menarik, bagaimana kemudian kita menyimpulkan ini hal yang menarik kan dalam pilkada serentak, pileg. Mas Haji kembali ke Raji ya pileg ini ya? Saya mungkin ngelewatin Raji, Mas. Oh, ngelewatin aja. Oh, ya, ngelewatin Raji lagi. Nah, biarin Mas Farid lah yang ngurus di Raji. Wah, gitu ya. Bagi tugas ya. Lakon-lakon ini berarti ya. Baik. Gini Mas. Siap. Terkait dengan apa yang dibicarakan oleh Wakil Prof. Saya salut sekali. Tadi memberi wadah bagi teman-teman dunia maya. Mengungkapkan apa yang ada terkait dengan politik praktis. Seperti itu. Dengan adanya warta promo, kemampuan untuk mengasah politiknya itu makin maju. Gitu. Kalau nggak ada wadah seperti ini, ya paling tukarannya di warung. Iya, akhirnya mereka harus bisa menulis, memberikan argumen dan sebagainya. Tapi argumen yang seperti apa ini juga harus jadi catatan juga. Nanti kalau misalnya saling menghujat bagaimana itu? Gini mas, kita bisa melihat kalau masyarakat kita sudah menghujat, berarti ada yang salah. Harus ada edukasi. Kalau tidak ada media yang bisa melihat cara berpikir masyarakat. Terus iya caranya kita tahu kan dengan seperti ini, dengan adanya media online, warta promo, kita tahu bahwa masyarakat kita cara menyampaikan sesuatu masih dengan cara yang kasar. Berarti harus ada penyadaran. Siap, gitu ya. Yang penting sudah salaman setiap hari ya itu ya. Oh belum. Sampai selesai pilpres berarti nanti. Artinya tidak ada tahap 2 yang lain ya. Nanti ada perdebatan-perdebatan yang buat teman-teman bingung di luar. Saya membaca komen-komen teman-teman ini sampai tutup Umbulan, Winongan dan sebagainya itu. Wah ini. Saya justru nunggu momen keduanya. Oh, momen kedua ini dari Mas Aji atau bagaimana? Ini ada statement yang harus. Saya nggak biasa jual, Pak. Oh, nggak bisa jual. Beli biasanya. Beli aja. Iya. Ya, terima kasih Mas Haji. Mungkin ini bisa menjadi pencerahan juga bagi teman-teman yang di Pasuruan. Siap. Salam Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau bilang dia nggak jual, dia jual itu gambar berdua di pasar. Mana itu? Saya belum beli loh itu. Oh, belum beli ya? Saya belum jawab itu. Oh ya. Bagaimana Mas Farid kemudian? Ini kan saya tahu lah, kemudian muncul yang sangat menarik, harus menjadi contoh bagaimana. Saya melihatnya begini kemarin. Ini Pasuruan. Kemudian muncul ada teman-teman yang memang ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu sah saja kan mereka melakukan perbedaan. Nah, kemudian tapi bagaimana kemudian teman-teman yang lain, generasi-generasi yang lain menyikapinya? Iki aku Farid aku Mas Haji aja. Nah, kayak gini. Ya. Ini Mas Yogi. Memang sebetulnya kan sama Mas Haji ini ya tadi udah disampaikan ketemu tiap hari dan kemudian memang kalau secara
pandangan saat ini mungkin lagi berbeda, dan itu wajar kan gitu. Karena pandangan politiknya memang mungkin saat ini juga tidak sama. Nah, perbedaan pandangan politik ini yang kemudian ketika harus kita tampakkan di publik, maka tentunya harus bagaimana kita upayakan bahwa perbedaan itu bukan sebagai sebuah sesuatu yang menjadikan kita kemudian pecah, bukan. Tapi bahwa perbedaan ini adalah memang faktanya seperti itu, ada perbedaan di lingkungan kita, di alam nyata ini ada perbedaan. Dan kemudian ketika di media sosial juga ada perbedaan, ya memang itu perbedaannya perbedaan yang sejati, berarti kan begitu perbedaan sejati. Jadi di medsos ya berbeda, di dunia nyata juga berbeda pandangan secara politik. Bukan berarti ini kemudian kita memecah belah, bukan. Nah, kalau kemudian pendapat-pendapat, yaitu tadi bagi saya, kalau pendapat itu adalah pendapat pribadi yang memang konsumsinya untuk konsumsi pribadi, maka kemudian itu tidak harus saya sampaikan kepada keluar, katakan begitu. Tapi kalau memang itu pendapat saya adalah bagian dari pemikiran dari beberapa teman yang mungkin berdiskusi dan harus disampaikan kepada pihak luar, maka pada saatnya memang kalau memang itu sudah jatuh masa kampanye, ya mungkin itu menjadi bagian dari yang harus disampaikan. Sekarang kan tidak boleh kampanye sekarang. Ya, betul. Tapi kan sudah kampanye semua sekarang. Ya itu tadilah. Sekali lagi dunia maya ini satu langkah lebih cepat dibandingkan dunia nyata. Ya mungkin karena regulasi untuk di dunia maya ini tidak seketat di dunia nyata ya. Jadi mungkin akhirnya di dunia maya seakan-akan orang yang tadinya sulit untuk berekspresi di dunia nyata, tapi dia bisa ekspresikan semuanya di dunia maya dan ya semaunya gua kan begitu. Nah, gitu. Mungkin. Terakhir pesannya buat masyarakat Pasuruan, jangan bikin statement yang itu tadi. Gimana? Ya terakhir pesan yang ini disampaikan. Pesan, jangan sampai tersesat, jangan itu maksud saya. Yang di luar itu pesan selain ini yang baru. Apa bisa dihapus itu? Menurut saya itu bukan sesuatu yang itu kan sebuah sebuah ungkapan ya. Itu kan bukan sebuah hal justifikasi ya, bukan menjustifikasi lah, bukan. Tapi itu adalah sebuah ungkapan yang mungkin gambaran hati saya mengatakan seperti itu. Itu kan ungkapan. Dan menurut saya kalimat ungkapan itu ya tidak boleh ditafsiri satu. Kalimat ungkapan itu ya tergantung siapa yang membaca dan melihat itu. Dan tentunya menurut saya juga tidak melihat sepotong pada satu kalimat itu saja, tapi bagaimana kemudian membaca secara utuh apa yang disampaikan itu mungkin lebih elok ya, lebih bagus untuk berpendapat kemudian. Kalau memang hanya mengambil satu kalimat yang kemudian kalimat itu adalah kalimat kontroversi, pasti siapapun akan terpancing untuk memberikan komentar yang kontroversi juga. Tapi kalau seandainya mau membuka dan kemudian melihat isi dari apa yang disampaikan, menurut saya itu lebih bijak untuk menentukan kalimat yang harus disampaikan. Siap, terima kasih banyak atas kehadiran dan obrolannya. Sama-sama. Programnya lucu Mas Farid ini sebenarnya. Iya. Pacapa. Mau ngomong Pacapa. Cangkruan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya mungkin ini bisa menjadi salah satu obrolan kita yang bisa juga menjadi bagian dari pencerahan juga.